Korelasi antara hati dan hidayah. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, di mana hati itu ibaratkan seperti rumah yang dihuni oleh nafsu. Nafsu ini nggak akan buka pintu rumah itu ketika yang bertamu itu orang-orang miskin, orang-orang rendah. Nafsu itu pilih-pilih. Ketika ada orang pengusaha sukses, orang kaya, tajir, nafsu ini senang sekali. Setiap nasihatnya apapun itu didengarkan. Bahkan ada pernyataan di zaman-zaman milenial ini, kentutnya orang sukses itu seperti motivasi. Dan nasihatnya orang melarat itu seperti kentut. Ini sangat-sangat nendang. Ini pernyataan yang sangat luar biasa, benar sekali jika mau dikaji. Artinya kita ini pilih-pilih. Kita ini mau belajar ilmu ini kok pilih-pilih loh. Kalau nggak dari ustadz, kalau nggak dari profesor doktor, kalau nggak dari yang lebih tua, kalau nggak yang dari lebih kaya, kita nggak mau mendengarkan nasihatnya. Saya udah tua, ditegur sama anak kecil. Kamu anak kecil ngapain inget-ingetin aku? Bukankah kita ingat kisahnya Imam Abu Hanifah yang diingatkan, yang dinasehati, yang ditegur oleh anak kecil? Nangis Imam Abu Hanifah yang negur anak kecil. Itulah, makanya ada pernyataan, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan itu. Kalau benar ambil, meskipun itu dari orang-orang yang dari segi umum diremehkan. Namun uniknya memang, kenapa hati ini kok pilih-pilih? Kalau nggak dari si A, nggak mau nerima. Mungkin juga korelasinya masuk kepada hidayah. Jadi hidayah ini masuk kepada hati. Jadi momentum. Makanya guru itu ketika ngajar, menjelaskan materi, mubalik penceramah itu, dari desa A, desa B, desa C, materinya sama semua. Dan bisa jadi jamaahnya itu jamaah yang sama. Karena kadangkala ada mubalik itu tausiah ke desa A, desa B, ini bertetanggaan. Tetangga dekat, desa dekat lah, kampung dekat lah. Bulan pertama kampung A, bulan kedua kampung B. Yang hadir ya warga-warga itu. Tema yang dibahas sama, tapi ustadznya beda. Bisa jadi ketika ustadz yang pertama itu nggak masuk ke hati. Ketika ustadz yang kedua dengan pembahasan yang sama masuk ke hati. Jadi korelasinya memang hati ini minusnya pilih-pilih, tapi hikmahnya hidayah nggak ada yang tahu. Makanya bagi siapapun, jika Anda punya ilmu meskipun hanya satu ayat, sampaikan. Anda bisa baca Al-Fatihah. Ngajari anak yang nggak bisa Al-Fatihah, nggak apa-apa. Nggak harus Anda hatam Al-Quran untuk mengajarkan Al-Fatihah. Anda bisa kok. Anda tahu kalau lah gampang-gampangan. Anda tahu bedanya kopi sama air. Kopi itu hitam, leko itu apa? Apa leko ya? Hitam pekat lah pokoknya. Kalau kopi hitam pekat, kalau air itu jernih. Anda tahu, ada orang nggak tahu. Terus dia habis makan mau minum air, atau dia asam lambung, nggak boleh minum kopi. Anda ingatkan, mas, jangan minum yang hitam, itu kopi. Anda karena tahu ilmunya. Karena kalau minum kopi, asam lambungnya kumat kalau belum sarapan. Mas, jangan minum yang hitam, minum yang putih. Banyak-banyak yang minum yang putih. Anda punya ilmu itu, sampaikan, tidak apa-apa. Orang yang tadi itu harusnya mendengarkan, loh iya tidak boleh tak. Cuman dilematisnya adalah ketika kita mengambil semua ilmu dari orang-orang yang sembarangan, nah ini plus minus memang. Jadi kalau begitu jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Ternyata yang bicara itu nggak paham ilmu. Kita menerapkan amalan ini,
Akhirnya ilmu yang disampaikan orang itu sesat semuanya. Ini sama seperti perumpamaan terdoktrinasi. Kita di zaman saya ini dulu lagu anak kecil itu liriknya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Itu yang melekat di telinga saya, di pikiran saya. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Mana ada hijau? Ternyata setelah saya besar, saya telusuri. Ternyata liriknya hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Tapi mindset yang udah terdoktrin di benak saya, di pikiran saya sejak dulu, liriknya itu merah, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Nah, jadi juga hati-hati. Pilah-pilah apa yang kamu dengar. Tapi jika benar, jangan pilah-pilah orang yang bicara. Terima, meskipun itu dari anak kecil, jika memang itu benar. Jika itu salah, meskipun dari kiai, jangan didengar. Ini poin utamanya.